Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, yang menjadi rukun daripada khutbah Jumat salah satunya adalah pesan ketakwaan. Saking pentingnya wajib bagi khatib menyampaikan pesan ini. Untuk itu khatib berpesan kepada diri khatib khususnya dan kepada hadirin sidang Jumat rahimakumullah untuk meningkatkan ketakwaan dengan menyertakan nama Allah dalam setiap aktivitas hidup kita, maka kita akan selamat. Waqayaki wikoyatan artinya menjaga, jaga nama Allah di tiap gerak aktivitas kita, maka Allah yang menjaga hidup kita. Dan bulan Ramadan beberapa saat lagi akan datang. The ultimate goal, tujuan utama daripada puasa ibadah Ramadan adalah la'allakum tattaqun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, takwa inilah menjadi sasaran penting daripada ibadah shaum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kalau hanya saja menahan haus dan lapar, apapun agamanya, kalau orang itu berniat pasti bisa. Tetapi jauh daripada itu, Ramadan melatih kita untuk menjadi manusia yang benar-benar bermartabat dan bermanfaat. Kenapa demikian? Karena puasa Ramadan bukan hanya menahan haus dan lapar, tetapi bagaimana hal-hal yang negatif dalam diri kita dibuang, dibakar. Untuk itu Ramadan akar katanya arrembu, pembakaran. Kalau dalam bahasa Sunda disebutkan panas napa ereng-ereng, panas sekali. Untuk itu apa yang dibakar pada bulan suci Ramadan? Yang pertama adalah yang dibakar oleh bulan Ramadan, kita ditempa. Bulan Ramadan adalah kawah candra di muka. Yang pertama adalah dosa. Dosa-dosa inilah yang melemparkan kita, yang tadinya derajat manusia menjadi derajat hewan. Bukankah Allah sudah berfirman bahwa ketika kita tidak mempergunakan hati kita, penglihatan kita, telinga kita untuk memahami kebenaran Allah, ulaika kal an'am, mereka itu bagaikan binatang ternak. Artinya apa? Ramadan mengembalikan kita menjadi manusia paripurna. Untuk itu yang pertama, apa yang dibakar oleh bulan Ramadan? Yaitu dosa-dosa kita. Yang nomor kedua, apa yang dibakar pada bulan Ramadan? Yaitu akhlak kita yang buruk. Akhlak akar katanya khalaqo, khalik, akhlak, satu akar kata. Khalik Allah, makhluk kita,
alam semesta makhluk. Di tengah-tengah ada akhlak. Artinya apa? Allah sang Khalik akan mencintai makhluk kalau makhluk punya akhlak. Saya secara pribadi, jamaah secara pribadi, ketika kita saling menghargai dengan koridor akhlak yang mulia, maka kita saling menghargai, kita saling mencintai, kita saling menyayangi. Kenapa? Ada akhlak. Kita sebagai manusia, kita punya akhlak kepada alam semesta, kepada hewan, kepada tumbuhan, maka mereka pun akan memberikan respeknya kepada kita. Dan apa yang dibakar pada bulan Ramadan? Yang nomor ketiga adalah hawa nafsu. Hawa nafsu inilah yang dibakar pada bulan Ramadan. Yang nomor keempat, apa yang dibakar pada bulan Ramadan? Hubbud dunya, cinta kita kepada dunia. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tema khutbah Jumat kali inilah bagaimana merawat pahala Ramadan, jangan sampai sirna begitu saja. Makanya harus dipersiapkan sebelum kita masuk bulan Ramadan. Kita sadari kita ini membawa catatan dosa. Mari kita sadari sebelum bulan puasa Ramadan datang, kita ini membawa catatan maksiat. Sebelum masuk Ramadan kita sadari kita ini membawa catatan-catatan gilanya kita kepada dunia, pangkat, jabatan, dan materi. Mari kita sadari sebelum masuk Ramadan kita ini adalah bagaikan ulat yang menjijikan. Mari kita sadari sebelum masuk bulan Ramadan kita adalah manusia hina yang berlumur dosa. Kenapa kita tidak malu kepada Rasulullah SAW? Rasulullah SAW paripurna akhlaknya, dijaga dari dosa. Tetapi apa doa Rasulullah di malam-malam bulan Ramadan? Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Ya Allah ya Rabb, maafkan aku, maafkan dari segala macam dosa. Apa kurangnya Rasulullah? Tetap Rasulullah mendeklar dirinya sebagai hamba Allah yang berdosa. Ketika Allah bertanya, "Man anta ya Muhammad?" Siapa dirimu wahai Muhammad? Rasulullah tidak mengatakan aku adalah nabimu, aku adalah rasulmu, aku adalah kekasihmu. Tidak. Rasulullah mendeklar dirinya di hadapan Allah, ana abduka dhaiful muznib. Aku adalah hambamu yang banyak dosa, aku adalah hambamu yang lemah ya Rabb. Bagaimana dengan kita? Jangan-jangan kita sombong dengan kesalehan kita, jangan-jangan kita sombong dengan kepintaran kita. Kita sombong berbalut kesalehan, ini lebih bahaya. Kita sombong berbalut dengan ilmu yang kita miliki. Bagaimana Rasulullah? Ana abduka dhaiful muznib. Aku adalah hambamu yang banyak dosa. Ketika kita katakan marhaban ya Ramadan, justru kita ini mempersiapkan diri kita sebagai manusia yang penuh dosa. Datang bulan Ramadan, bulan suci Ramadan hanya bisa dirasakan oleh mereka yang punya hati yang suci. Sekali lagi saya ulangi, kesucian bulan Ramadan hanya bisa dirasakan bagi mereka yang punya kesucian hati. Lantas terakhir sebelum khatib tutup khutbah ini, apa yang kita persiapkan? Satu, mari kita sucikan hati kita, pastikan diri kita jauh daripada hasud dan dengki. Apa yang kita persiapkan menjelang masuk bulan Ramadan? Pastikan lisan kita mulai saat ini stop gosip, stop membicarakan orang lain, stop menjatuhkan orang lain. Apa yang dipersiapkan untuk merawat pahala Ramadan dan kita persiapkan hari ini? Mari kita rawat pola pikir kita, mari kita pikiran kita sucikan. Stop negative thinking, stop narrow mindset. Dan apa yang harus kita persiapkan dan merawat pahala bulan Ramadan yang akan kita jalin insya Allah? Mari kita sucikan perbuatan kita dari zalim. Terakhir sebelum khatib tutup, ada sebuah kisah sahabat yang curcol kepada Rasulullah. Ja'a rajulun ila Rasulillah. Suatu ketika ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Dia curcol, dia curhat. Bagaimana curhatnya? Ya Rasulullah, inni la usalli ilal hams
wala asumu ila syahr wa laysa li malun li sadaqatin wala hajjin ya Rasulullah, kaifa ana idza mitu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku hanya mampu sholat 5 waktu saja, wala azidu alaih, dan aku belum bisa menambahkan sholat-sholat selain sholat fardu. Lantas bagaimana? Wala asumu ila syahr, dan aku juga tidak berpuasa kecuali bulan Ramadan. Wala azidu alaih, dan aku pun belum mampu menambah puasa-puasa selain bulan Ramadan. Lantas apa lagi? Walaisa li malun, dan aku nggak punya duit, aku nggak punya harta untuk sedekah, apalagi naik haji. Lantas masalahnya di mana? Wa kaifa ana idza mitu ya Rasulullah, bagaimana aku mati hanya dengan amalan-amalan yang wajib saja, dan aku mati tanpa pahala sedekah. Ini menandakan bukan berarti kita menafikan ibadah sunnah, tidak. Lantas bagaimana ya Rasulullah? Apa kata Rasul? Dakhaltal jannata mai, engkau masuk surga bersama diriku. Catatan, ihfad ghalbak min itsnatain, engkau masuk surga bersama diriku. Ihfad ghalbak min itsnatain, jaga hatimu dari 2 perkara. 1, al-hiqad, hasud, dengki. 2, al-ghil, dendam. Wadhaltal jannata, engkau masuk surga bersama diriku. Ihfad lisanak min itsnatain, jaga lidahmu dari 2 perkara. Minal kidbi wal ghibah, jaga lidahmu daripada bohong dan membicarakan aib orang lain. Wahfad ainaik, jaga kedua matamu dari 2 perkara. An-nadhru ila ma haramallahu ilaik, melihat apa yang diharamkan oleh Allah kepadamu. Dan ini jaga mata kita, jaga wajah kita dari apa? Antadzariya bihima musliman, jangan kita menatap remeh, merendahkan orang lain dengan tatapan mata kita, dengan ekspresi wajah kita yang nyinyir. Maka kata Rasulullah, dakhaltal jannata, engkau masuk ke surga bersamaku. Buktikan ibadah individual kita di Ramadan nanti, buktinya adalah bagaimana akhlak kita kepada sesama, bagaimana akhlak kita kepada tetangga, bagaimana akhlak kita kepada rekan, bagaimana akhlak kita kepada sahabat, bagaimana akhlak kita pada karib kerabat. Aku qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.